wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Mukhlisuddin MPD. Yang kami hormati Bapak Kemenak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arkan MPDI. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Banyuasin, Bapak Badrul Tamam, MKKM Provinsi, yang dalam hari ini dihadiri oleh Ketua Pak Hasdi, Kepala MAN 2 Palembang, Ibu Rosmala Dewi MAN 1 Palembang, Ibu Komaria Hawa MAN 3 Palembang, kemudian Ketua MKKM MTS Kabupaten Banyuasin, Ibu Nurhayati, Okjawas Kabupaten Madrasah Kabupaten Banyuasin, alhamdulillah beserta rombongan, dan peserta Rakor Koordinasi KKM MA se-Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi, di sore menjelang sore hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat koordinasi MKKM Kabupaten Banyuasin. Selamat datang kepada Bapak Kakanwil yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini, walaupun kita tahu kegiatan Pak Kakanwil ini sangat padat dan alhamdulillah sudah bisa hadir di hadapan kita semua. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang memang setiap tahun kita laksanakan, ya, mengenai kegiatan apa yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun ke depan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak, jumlah untuk kepala madrasah swasta Pak se-Kabupaten Banyuasin, perlu kami sampaikan, untuk negeri hanya ada MAN 1 Banyuasin Pak. 39-nya itu adalah madrasah swasta. Nah, kenapa kami kumpulkan di sini? Karena kalau di kabupaten Pak, kawan-kawan yang lain ini memang agak jauh, maka kita mengambil jalan tengah untuk dilaksanakan kegiatan ini di Palembang. Jadi kegiatan ini memang sudah mundur 2 kali, ya, dan ini memang kita mantapkan kegiatan ini, kegiatan di Palembang, dan alhamdulillah hampir seluruh peserta dari kepala madrasah MA se-Kabupaten Banyuasin ini hampir 90% sudah hadir Pak. Jadi peserta kita ini 40 termasuk MAN 1 Banyuasin. Nah, kenapa kami laksanakan di sini? Sekalian kenalan dengan Bapak. Karena udah 6 bulan, mungkin ada teman-teman kita yang belum kenal dengan Pak Kanwil kita. Nah, inilah Bapak kita, ya. Jadi kesempatan ini minta kepada Bapak untuk memberikan pencerahan, memberikan materi bagaimana cara kita untuk meningkatkan mutu madrasah kita. Jadi seluruh peserta, alhamdulillah Pak, swasta di sini memang banyak di perairan Pak. Jadi ada yang memang 1 hari berapa jam naik speedboat Pak mereka nih. Jadi karena kalau di Banyuasin memang jaraknya agak jauh, maka yang jauh-jauh ini sudah ada yang dari kemarin sudah datang Pak, ada yang dari pagi tadi naik speedboat, dan alhamdulillah selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan 2 hari ke depan ini kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Amin. Dan dimohon kepada Bapak Kakanwil untuk memberikan materi sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan,
Bapak Dr. Andes Haji Muklisuddin, SHMA, sekaligus membuka kegiatan dan memberikan materi di rapat koordinasi KKM MA se-Kabupaten Banyuasin. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, bi ni'matil ibadah, bi ni'matil sihah, nikmatil quwwah. Insyaallah kulluhu ibadah bi barakati barakah. Amin. Syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Semoga Nabi sallallahu kalau ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Judul kita atau pada waktu KKM ini ya, musyawarah kerja apa nih? Kelompok kerja bersama. Bapak Kepala Kantor dan Agama Kabupaten Banyuasin bersama kita hormati dan kita muliakan Kepala Seksi Madrasah Kantor dan Agama Kabupaten Banyuasin Ananda Dr. Badrul Tamam Barat. Kalau seksi apa lagi? Saja. Ketua KKM Madrasah Provinsi Provinsi Sumatera Selatan. Maaf, tidak dulu baru sudah kuis. Baru 2 hari pulang dari Bukit. Kemudian 1 hari setelah itu ke Muratara. Alhamdulillah sehat. Beserta ngurus ya, ada ketua, sekretaris, saudara, dan anggota. Ketua KKM Madrasah Aliyah Kabupaten Banyuasin dan MTS ya. Se-Kabupaten Banyuasin serta pengurus. Bapak dan Ibu, kepala madrasah, adik-adik, anakku semua yang Bapak sayangi, panitia yang Bapak cintai. Alhamdulillah, Allah itu memang sangat cinta dan sayang pada hamba-Nya. Apapun bentuknya, masalah waktu, masalah tempat, ya, kumulatif, apapun, tamam, sempurna, kamal, kamil, sangat cinta berhambanya, sangat sayang. Kita ini syukuran, pokok hilang, ya, berbagai hal. Itu Bapak sempat dulu sudah hilang dalam bencana, bisa jadi ditelan dulu. Bapak dan Ibu, anak-anak semua diundang untuk rapat koordinasi. Selain melaksanakan tugas juga untuk silaturahmi. Tangan dong. Payah tukang berbantu ini. Tadi Bapak baca. Yang kedua, rasa sakit sedikit lipat, yalah.
sakitnya menjalar tidak tertahan. Apa maksudnya? KKM madrasah adalah garda terdepan dalam proses memajukan pendidikan. Bagus wadah ini ya. Ada 34 madrasah. 40 dengan negeri ya. Ya, 40 madrasah termasuk tes. Lihat saja. Biasa itu Banyuasin. Yang notabene tadi disampaikan oleh Pak Benak itu mengelilingi kota Palembang. Bapak berpikir tadi untuk memberikan dan melaksanakan acara ini di Banyuasin, dan berpikir sudah acara di Polda, saya mau siap-siap ke Banyuasin. Seorang ahli bisa menurunkan beberapa interpretasi. Seorang ahli berbagai penafsiran, bahasa agama fadilah, kelebihan. Jadi itu wadah ini adalah sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Ada KKN, ada KKG, ya, ada MGMP. Bahwa itu stressing saya sedikit. Gunakan kalimat yang positif. Termasuk dalam rumah. Kalau negatif, singgung dia. Aturan yang tidak itu, kenapa? Mau bikin kopi, jadi dan sebagainya. Urung, hati-hati. Itu yang penting kita lakukan. Ini nanti di kopi aja. Dengan materi ini, karena Bapak akan sampaikan secara umum. Pas sebentar saja Bapak mau terbang ke Jakarta. Kawan yang Pak. Saya mengharapkan kepada adik-adik, anak-anakku semua di kepala madrasah, karena di kepala madrasah semua ya, Bapak belum apa. Coba berdiri, siapa yang belum pernah bertatap muka dengan saya? Ini sampaikan dan Anda tua. Berdiri, yang mana? Berdiri, kau sangat tangan, berdiri. Ratu-ratu, lu kalu, duduk silakan. Terima kasih. Mana rasanya bertemu? Barakallah. Barakallah. Itulah yang sering Bapak ucapkan sejak lebih kurang 15 tahun. Termasuk di yang Bapak karena punya juga sama kita semua, biaya Bapak juga barakallah. Jadi yang belum ataupun yang baru ketemu hari ini, Bapak ditugaskan sebagai kepala kantor wilayah daerah agama Provinsi Selatan sejak tanggal 15 September 2020 kemarin. Itulah sebagai motivasi yang perlu saya sampaikan. Di materinya kebijakan dan agama dalam peningkatan mutu madrasah, supaya itu di copy saja nanti beberapa hal yang sudah tekstual dan kontekstual yang berkenaan dengan kegiatan PBM, proses belajar belajar. Bapak berikan apresiasi yang tinggi dalam kegiatan hari ini. Bapak senang dan Bapak ini orangnya orang orator dan narator dan juga konseptor. Bapak orang organisasi. Tapi karena kondisi sehingga harus kondisional. Tepuk tangan sekali. Nah, tutup kalau pakai gila. Jadi mohon maaf, Bapak sudah jam 3.10 sudah diingatkan oleh protokol. Salam hormat Bapak semuanya dan keluarga. Ya, mohon doa Bapak sehat walafiat dalam masyarakat ini. Bapak dipanggil Bapak Sekjen untuk ada ya malam ini dan paling lambat besok pagi memperbaiki memberikan apresiasi yang tinggi. Semoga kegiatan ini berhasil dan berguna bermanfaat bagi proses belajar mengajar di Kabupaten Banyuasin, khususnya di madrasah. Barakallah. Amin. Mari kita berdoa dan kita buka acara ini harap Allah SWT apa yang kita lakukan jadi hal yang baik dan keberkatan, dan juga doakan Bapak
selamat dan melaksanakan tugas ini. Amin. Tidak ada permasalahan dan Bapak dalam menyusun untuk literatur dan jurnal nasional ini untuk Profesor akan segera terwujud. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Acara ini. Ya, rapat koordinasi kelompok kerja madrasah Kabupaten Banyuasin pada hari ini berani resmi kita buka bersama. Terima kasih. Allahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah kegiatan rapat koordinasi kelompok kerja Madrasah Aliyah Kabupaten Banyuasin pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KKNMA Kabupaten Banyuasin, ada Bapak Ibu pengawas juga di sini, Ketua KKNMTS ada juga, kemudian Bapak Ibu semua kepala madrasah aliyah se-Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat koordinasi rakor begitu untuk menentukan langkah-langkah strategis kita dalam mengembangkan madrasah, terutama madrasah aliyah di Kabupaten Banyuasin. Kalau kita melihat data Bapak Ibu, madrasah negeri di Banyuasin ini hanya ada satu. Jadi berbeda dengan kabupaten lainnya. Kabupaten lain seperti di Lubuk, kemudian di Lahat, ya, di Muara Enim itu banyak sekali yang negeri. Di Prabu Muli, nah sebagian besar malah negeri itu. Yang swasta yang berapa ya Prabu Muli? Nah kita ini hanya satu. Dan ini menjadi persoalan tersendiri sebenarnya. Karena faktanya madrasah negeri di itu dibiayai oleh negara, seluruhnya dibiayai oleh negara. Jadi dulunya sebagian besar memang PNS begitu kan, kemudian dia punya anggaran tersendiri, selain ada dana bos juga. Jadi pengembangannya mungkin lebih terarah ya. Ini berbeda sekali dengan madrasah swasta. Sementara kita ada 40 madrasah, hanya satu yang negeri. Nah ini tantangan bagi kita semua. Dalam keterbatasan itu kita masih dapat meningkatkan kualitas madrasah kita. Ini kan jadi pemikiran kita bertahun-tahun ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas madrasah kita dapat lebih baik dan lebih baik dari tahun ke tahun. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk mengembangkan madrasah saat ini, saya perhatikan ya, sejak saya di Penmat mungkin berapa tahun ya, 2 tahun atau hampir 3 tahun ini. Bukannya
terjadi peningkatan. Misalnya dari sisi anggaran begitu untuk madrasah swasta. Justru anak itu kan belum terjamin seluruhnya nanti bisa berjalan dengan baik, sehingga ada usulan seperti itu. Nanti untuk yang itu Bapak Ibu semua kita akan bahas, ya kan, kemungkinannya seperti apa setelah kita berkoordinasi dengan kami. Nah, nanti kalau misalnya memang kemungkinan itu ada, ya sudah kita laksanakan itu. Gitu. Tapi kemungkinan teknis pelaksanaan ujian pun, ya saya rasa masih seperti tahun kemarin, ya, agak tidak seperti sebelumnya gitu ya. Mungkin akan disederhanakan sedemikian rupa sehingga tidak kemarin beli laptop. Bapak Ibu yang saya hormati, memang COVID ini uang BM juga tidak bisa dilaksanakan untuk tahun ini, maka hanya ada ujian madrasah yang kita kenal dulu ya. Tahun kemarin sudah mulai ya kita ya, yang kita kenal dulu itu SDM. Jadi soal-soal yang akan kita hadapi itu memang itu kebijakan dari madrasah. Makanya kemarin ini akan kita urut rembuk bagaimana caranya supaya dalam satu kabupaten, baik itu terutama kita ya madrasah aliyahnya itu soalnya itu kalau bisa sama. Makanya kita akan rembuk apakah kita KP, ya, apakah kita itu komputernya, bagaimana teknisnya. Maka inilah yang akan kita bahas. Apalagi besok akan dari Pak Rudi atau tim dari Pak Rudi juga akan menjelaskan bagaimana teknis juknis, ya. Kalau untuk juknis ujian madrasah itu sudah kita dapatkan, ya, tinggal kita akan share. Nah, dari juknis inilah yang akan kita bahas sama-sama. Bagaimana tekniknya, ya, apakah siap semuanya untuk komputer atau tidak siap, lebih dari separuh tidak siap, ya itu otomatis kita yang KP. Nah, pembuatan soal juga yang pos, ya, kemarin sudah Pak Yudi ini. Nanti ada kita buat suatu bimbingan teknik, makanya supaya seluruh guru itu bisa membuat soal kayak salah sebut, ya. Nanti malam kita akan bahas sama-sama, ya, bagaimana kelanjutan itu salah satu program kita, ya. Program kita memajukan madrasah sama-sama, tidak lihat dia negeri ataupun swasta, kita dalam satu rumpun, satu keluarga, otomatis kita sama-sama. Yang punya ide itu silakan, ya, kita urut-urut untuk nanti malam. Terima kasih Pak Tama sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Inilah tentu saja kita akan tentang akreditasi, ya, karena salah satu program kita ini juga seluruh madrasah di tahun 2021 ini kita belum tahu apakah kita termasuk sasaran, ya, ataukah otomatis, ya, kita yang sudah naik dewe atau berubah sendiri. Ini akan dapat dari asesor kita, ya, Pak Emil Pak Roti dengan Ibu Rusmawati. Kita akan melihat atau mendengar bagaimana arahan untuk pengembangan madrasah melalui jalur akreditasi yang semakin rumit katanya. Online, ya, ada yang baru, ya, ada beberapa madrasah yang baru selesai akreditasi, ya, Ibu Nurul, kemudian siapa lagi yang baru online loh. Justru kepala madrasahnya yang presentasi di depan, bukan Cak Kito sebundelan portofolionya, tapi justru kepala madrasah yang memaparkan ke depan. Tadi ini checklist wall, benar atau tidak yang diomong oleh kepala madrasah. Nah, itu yang akan kita tindakan arahan dari asesor kita, asesor dari berhenti jadi kepala. Itu saja.
perni. Sudah ada tatap muka, kalau banyak tingkah pun, banyak rasanya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang besar bu suaranya bu. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita tetap semangat dan dapat melaksanakan kegiatan kita Rakor KFMA se-Kabupaten Banyumas. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya materi akreditasi ada, cuman karena saya ini tidak tahu kalau seandainya disuruh memberi materi, jadi alhamdulillah Pak Emil sudah menyiapkan bahan-bahan untuk pemaparan tentang akreditasi. Seperti kita ketahui, akreditasi kita tidak seperti yang dulu lagi. Jadi kenapa kami yang kebetulan kalau saya ini di sini sebagai ketua Pokjawas Madrasah Banyumas. Jadi kebetulan kita di Kabupaten Banyumas itu dari berapa orang asesor yang kemarin yang lulus hanya 3 orang. Jadi agak sulit ya Bu ya. Jadi yang kita 3 orang yaitu saya sendiri asesor, kemudian Pak Emil dan satu lagi Bu Nila Solihah. Nah kemarin cukup panjang perjalanannya, yang lulus itu dari sekitar 460-an hanya lulus 100 orang, 119 orang. Jadi sangat ketat ininya kemarin. Jadi banyak, malah kurang kita nih asesor. Jadi memang benar-benar gigih kita dalam waktu ujian asesor kemarin, karena memang proses asesor yang sekarang sudah diganti jadi IASP 2020. Jadi sudah pernah kami turun 1 kali, walaupun itu secara daring karena kemarin bulan November kemarin ada beberapa MI, MTS dan MA yang kita akreditasi. Nah itu memang sulit dan sangat dari yang kita pikirkan kemarin. Dia belum, kalaupun sekolah atau madrasah yang tidak mempunyai sarana prasarana, tidak seperti dulu. Sarana prasarana itu kalau sudah bagus, sudah wah, bisa nilai A. Tapi sekarang tidak menilai dari sarana prasarana, tidak hanya menilai dari sarana prasarana saja. Jadi ada beberapa komponen yang dinilai, ada 4 komponen yang dinilai, yaitu komponen mutu lulusan. Jadi bukan berarti kita menilai itu hanya yang siswa kita sekarang saja. Mutu lulusan artinya yang sudah selesai. Kira-kira yang selesai itu mutu lulusannya itu bagaimana? Kemudian ada lagi ada mutu guru. Jadi mutu guru, kemudian mutu ada 4 ya. Ada mutu guru, ada mutu proses dan manajemen sekolah. Jadi ada 4 komponen yang dihitung. Dan butirnya lebih sedikit. Kalau dulu butirnya ada, kalau SDMI itu 119. Nah sekarang tidak. Kita hanya ada 35 butir.
Kalau MI ditambah 1 yaitu butir kekhususan karena dia ada tematik. Nah, jadi Bu, memang tambah sedikit berarti tambah enak Bu? Bukan, tapi ini ya, kalau kita lihat kalau dulu SDNI itu 119, SMP MTS 124 butir, SMA MA 129, SMK 133, SLB 121, SLB SMP 128 dan SLB SMA 128. Nah sekarang sama, dia ada butir inti. Butir inti itu semuanya 35. Jadi hampir sama semuanya dari SD, MTS atau SDNI, SMP SMA, SMP MTS, SMA MA, SMK, MSD. Yang bedanya ada kekhususan. Nah, kalau kekhususan SDNI itu karena kita ada tematik. Kemudian SMK. Kalau SMK kan lebih banyak karena mereka ada kejurusan kejuruannya ya. Jadi mereka lebih banyak. Nah, ini komponen yang kita akan teliti atau yang akan kita periksa itu ada 4 komponen tadi: mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Jadi proses pembelajaran. Nah, kalau kemarin secara daring memang agak susah ya Bu ya. Kan kami menilainya mau melihat dokumen itu kan sulit. Nah, kalau biasa sih sebenarnya enak, kita lihat bisa memeriksa. Kalau dulu biasanya kalau RPP itu kadang dari ujung sana sampai ke ujung sini semua ada. RPP kita kan tebel-tebel. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6, terus setiap guru ada, setiap ininya ada. Itu kan tebelnya, mempersiapkan banyaknya, sehingga guru itu malah lebih ke sana, bukan ke penilaiannya. Nah sekarang tidak. Selain yang itu masih ada lagi itu tadi yang untuk guru ya. Nah proses pembelajaran. Kalau kemarin yang ditanya biasanya guru kan ya Pak ya. Kan kita sudah pernah semua kan akreditasi. Ada sekolah yang belum akreditasi belum? Ada. Oh masih ada ya Pak ya. Kemarin tidak masuk Pak dalam waktu tahun 2019. Baru didata. Oh baru didata. Tapi diterima bos ya Pak ya. Alhamdulillah. Karena tempoh hari kalau tidak akreditasi kan nggak boleh menerima dana bos kembali. Nah untuk tahun ini barangkali saya hanya mengupas sekilas ya. Kalau kita nak detail mungkin nggak bisa sekarang ya Bu, karena waktunya bisa seharian biasanya. Jadi kalau sudah mengkaji masalah akreditasi, kalau sekolah kebetulan saya ini pengawas ini biasanya dari pagi sampai ini. Mungkin Ibu Haja Nurmatan ya kemarin ya, saya pernah. Kalau dikaji itu tidak habis itu Pak ya. Nah jadi waktu akreditasi, kalau dulu yang ditanya kepala sekolah sama guru kan, sekarang ditanya semua, unsur ditanya, guru, siswa, komite, oke? Oh ya, kalau dulu kan hanya telah dokumen kan, jadi kita tidak tidak bertanya, tidak wawancara ke komite, tidak bertanya kepada siswa, tidak bertanya kepada wali murid, tidak bertanya kepada wali kelas. Sekarang semuanya ditanya dan harus ada pada saat pelaksanaan akreditasi. Jadi waktu pelaksanaan akreditasi semua unsur itu harus ada. Yang namanya ketua yayasan, kalau kita punya yayasan harus ada. Yang guru juga ditanya, siswa pun ditanya. Itu nanti ketahuan juga ya Pak. Jadi umpama nih, waktu kemarin ini kalau kita daring ya, tidak secara langsung, kita nanya sama kepala sekolah atau yayasan. Pasti mereka itu ngomong, iya Bu, bully ya, bully umpama. Pernah tidak sekolah ini
klaim saja, nggak usah yang lain karena kan banyak. Nah, ini umpama disiplin waktu. Disiplin waktu di sini ada yang ditanya kepala sekolah, yaitu yang dikosongkan guru dan siswa. Kalau asesor pasti kalau nanya ke kepala sekolah, itu kan ada kepala sekolah. Bagaimana Pak disiplin siswa sekolah? Apakah sering dan terlambat? Oh tidak Bu, kami datangnya tepat waktu siswa ini. Pasti jawabannya bagus. Kemudian kita tanya guru, pasti jawabnya seperti itu juga. Tidak pernah Bu. Nah, pasti saya tanya, ini karena dari kemarin ya. Pas saya tanya kepada siswa sudah diajarin. Bu, udah usah diajarin, kedengaran kan suaranya kalau diajarin. Kita pisahkan sedikit ininya supaya yang lain tidak ngobrol. Kita tanya, ya Bu, kami juga tidak pernah. Apa kata siswa? Tidak pernah terlambat datangnya. Jadi kalau ini sekolah datang terlambat, tidak pernah. Selama 5 tahun tidak pernah datang. Kebetulan saya kemarin SD ya. Selama kelas 5, selama 5 tahun tidak pernah datang terlambat, tidak pernah. Nah, kalau si A ini tidak pernah datang terlambat, ada tidak kawan yang kemarin datang terlambat? Mulai dia nggak jawab, aduh. Terus kita tanya hukumannya apa? Nah, atau dia nggak jawab itu, ya Bu tidak pernah gaul datang terlambat. Oh, berarti asesor harus menggali apa yang sesuai apa yang kondisi sekolah. Nah, kalau seandainya ada kata yang terlambat. Nah, seandainya ada terlambat, dia nggak jawab, nggak ada yang terlambat. Seandainya ada anak terlambat nih kira-kira. Kawan si A ini ada yang terlambat, kawan si Budi ini ada yang terlambat. Biasanya nggak dihukum dulu apalah. Ya Bu, nggak ditegakkan. Ketahuan, berarti ada yang terlambat. Jawabannya dari situ sudah bisa kita tebak. Ya, kepala sekolah oke sih, guru oke, siswa pun sudah diajarin. Yo, tidak pernah datang terlambat ini. Cuma kita pas tanya, kalau biasanya kalau ada yang datang terlambat, dihukum apa nah? Ditegakkan ke depan, disuruh ini Bu. Oh, siapa yang itu yang nggak terlambat? Akhirnya terbuka. Nah, di sini Bu, asesor akreditasi yang sekarang itu menggalinya seperti itu. Bukan sekedar data. Kalau data oke galau-galau pasti jawabannya. Jadi menggali. Kalau halaman itu, halaman bagusnya ini. Ya Bu, kami tidak boleh buang sampah. Jadi kalau seandainya buang ini, tidak boleh Bu. Pokoknya kalau dibuang sampah dihukum ini. Nah kita cari siswanya. Kira-kira pasti ada yang kena. Nah jadi itu salah satu ya Pak. Bully pun ada, perundungan atau bully ada. Nah itu kira-kira akreditasi yang akan datang. Jadi nanti kita mungkin akan dijelaskan lagi kepada Pak Emil ya. Nah kalau kemarin hanya kita melihat data ya, data-data seluruh guru ini. Nah sekarang ada observasi, ada wawancara, ada dokumen. Kalau kemarin kan Pak RPP dokumen ya, ada ini ya, ada dokumen gitu artinya. Nah sekarang ada wawancara. Jadi benar wawancaranya tidak hanya pada kepala sekolah dan tidak hanya kepada guru, ada juga wali murid. Harus ada wali murid. Kemudian komite sekolah harus diadakan. Dan ya itulah ya siswa yang terakhir. Nah jadi dan selain itu sama seperti dulu proses pembelajaran. Jadi masih juga tentang proses pembelajaran. Jadi itulah tahap-tahap kira-kira. Tapi Pak selain yang ini sebenarnya masih banyak apa-apa yang harus kita persiapkan karena ini tidak mungkin habis dari waktu yang hari ini 35 butir ditambah 1 butir itu mungkin ada beberapa. Jadi tidak kita siapkan tidak selesai sampai hari ini. Nah, jadi kira-kira akreditasi hebat yang sekarang kalau dulu akreditasi itu berapa tahun sekali Pak? Bu? 5 tahun. 5 tahun kita ngajukan lagi kan? Ngajukan lagi, repot lagi. Nah, sekarang tidak. Jadi 15 tahun. Seumur hidup. Kalau 15 tahun kayaknya sekolahnya lempeng lagi.
tipis mari dok. Jadi sekarang kalau dulu 5 tahun atau 15 tahun, kalau dulu 5 tahun, sekarang tidak. 5 bulan. Jadi akreditasi sekarang tidak lagi langsung ibarat Pak, aku ini sudah habis nih 2021 harus ngajukan, tidak. Jadi dilihat dari mana? Dilihat dari data Dapodik kalau Dinas, kalau kita dilihat dari data ENIS. Nah, di sanalah yang akreditasi itu sekolah mana yang harus ditentukan akreditasi. Wah, bagaimana kalau akreditasi sertifikat kami sudah habis? Otomatis akan diperpanjang dari bank. Jadi akan diperpanjang. Nah, apabila sekolah merasa oh kemarin kami ini kecil yang nilainya C, tapi sekarang kami maju lebih bagus lagi, lebih ini lagi, mungkin nilai kami lebih lebih meningkat lagi dan mungkin akreditasinya lebih tinggi lagi. Nah, itu boleh kita mengajukan. Jadi boleh kita mengajukan akreditasi. Jadi akreditasi itu pertama dilihat dari Dapodik atau ENIS. Yang kedua itu boleh kita mengajukan bahwa sekolah kita ini, Bu, kenapa harus dilihat dari Dapodik dengan ENIS? Karena di sana semua data sudah lengkap. Jadi tidak lagi sekarang akreditasi itu sampai pusing asesornya banyak, akreditasinya pokoknya banyak juga. Nah sekarang enggak. Sekarang dengan berlakunya sekarang, kalau seandainya pertama kita merasa atau sekarang dilihat dari pusat ya ini. Kalau dari pusat melihatnya kalau data ENIS dan Dapodiknya tetap, muridnya masih cacat itulah, gurunya masih cacat itulah, gedung-gedung sarana prasarananya seperti itulah. Nah, itu tidak akan dipanggil. Tidak akan dipanggil, tapi sertifikatnya akan diperpanjang. Andai kemudian apabila ada pengaduan masyarakat, Bu, nilainya akreditasinya tapi sekarang sekolahnya lah ini ada yang mengadukan, itu bisa ditarik untuk akreditasi. Nah, jadi dan apabila sekolah itu menurun atau naik, baik menurun atau naik, dia akan dipanggil untuk akreditasi. Nah, jadi seperti itulah ya Pak ya. Jadi kalau dilihat dari sana, dari data-data ENIS dan Dapodik, itulah pemanggilan tentang akreditasi. Tapi kalau seperti Pak tadi belum pernah akreditasi, insya Allah mungkin dipanggil itu ya Pak ya. Karena kita harus akreditasi. Karena tahun 2019 kalau tidak salah itu harus seluruh sekolah madrasah harus dari MI sampai ke MK itu harus akreditasi. Karena tempo hari katanya kalau tidak akreditasi dana busnya di-stop. Cuman alhamdulillah kemarin memang kita sudah akreditasi. Yang belum akreditasi itu pertama memang belum ada panggilan. Karena kemarin terbatas banyaknya yang sekolah yang mau akreditasi sehingga waktunya tidak ini. Nah, yang kedua nanti Bapak boleh mengajukan. Biasanya yang belum akreditasi nanti nih. Jadi siap-siap ya Pak ya. Siap-siap kita untuk akreditasi. Sama seperti yang dulu, cuman kriteria penilaiannya lebih mendetail lagi. Jadi jangan harap ngomong ya Pak ya. Kami ini saya sendiri ada sekolah itu bagus, malah sudah mau dijadikan sekolah wisata pusat. Memang nilai saya sudah kasih bagus Pak. Sudah saya kasih, bukan saya kasih bagus, memang kondisinya bagus ya. Memang kondisinya bagus dan sesuai, dan nilai yang saya kasih itu 93. Itu sudah A. Bukan itu baik Pak nilai. Ada lagi nilai IPR ternyata. IPR ya. Nah, nilai IPR itu yang tentunya pusat. Dan ternyata nilai A itu jadi B. Jadi tidak bisa protes mereka. Ternyata untunglah mungkin kebetulan mereka juga mungkin nanya
makanya jadi nilai yang saya kasih A itu jadi P, nilai yang saya kasih B jadi C. Itu barangkali yang pertama yang nilainya itu Pak memang sekolahnya bagus, dia itu 2 sesen. Ada karena mereka itu memang sedang perbaikan dari data Dapodik. Nah itu Pak, dari data Dapodik jumlah siswa dengan jumlah gedung tidak sesuai. Berarti dia ada sekelas double shift. Mungkin yang membuat mereka menurun nilainya jadi B. Padahal di ininya sudah bagus, pakai bahasa Inggris siswanya. Nah, terus ada ikut-ikut lomba-lomba bagus-bagus semua. Nah, ternyata barangkali di sana ditarik dari sana. Jadi walaupun nilai asesor pun tidak bisa menjamin sekarang. Kalau dulu enggak Pak, itu yang kami nilai A, itulah yang nilai A. Jadi nilai yang asesor itulah. Kalau sekarang enggak. Pun kalaupun sudah kami nilai dan sudah kami ini nanti ada tim lagi validasi. Jadi nilai yang saya ambil sudah saya nilai, nanti asesor lain juga menilai. Jadi agak detail lagi sekarang. Jadi ya itulah barangkali sepintas tentang akreditasi sekolah. Mudah-mudahan yang akan datang kita kupas memang tentang akreditasi sekolah. Nanti akan dilakukan oleh ini kami ini asesor juga Pak Emil Famosi. Kepada Pak Emil kami bersalam. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Madrasah Aliyah Kabupaten Banjarmasin, saya minta izin, saya hanya menyampaikan 10 menit. Tujuan saya 10 menit ini untuk membuka wawasan bahwa pelaksanaan akreditasi sebelum 2020 itu berbeda dengan yang sekarang. Apakah saya diizinkan 10 menit? Siap. Oke, terima kasih. Kalau diizinkan saya alarmnya akan saya mulai. Siap. Ya, konsekuen ya. Ya, Pak. oke. Tunjuk poin Pak. Oke. Yang pertama bahwa kita lihat di layar. Sebelum IASP, apa itu Pak IASP Pak? Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, disingkat IASP 2020. Itu kita berstandar pada standar nasional pendidikan yang ada 8 standar. Sehingga ada instrumen standar isi, standar lulusan, dan lain-lain ada 8. Kalau saya sebutnya sudah apa semua. Itu berdasarkan keputusan Mendikbud nomor 241 garis miring P 2019 dan 394 garis miring P 2019. Itu salah ketik ya. Bukan 2029 belum ya. Karena belum ada yang protes saya kasih tahu dulu. Itu kesalahan human error. Itu disebut compliance. Jadi kita sebagai yang divisitasi, kita hanya menyiapkan perangkat-perangkat doang. Bahkan minjem ke tetangga sebelah, ganti kulit. Oh ini dari FA ini. Itu bisa dilakukan. Itu namanya pembohongan publik. Bisa dilakukan. Bahkan sekolah yang tidak layak pun bisa mendapat akreditasi A. Setelah tim pengembang akreditasi pusat berpikir, wah ini tidak pernah habis-habisnya. 3 tahun sekolah ini habis, udah nyusul lagi sekolah baru, mau diakreditasi lagi. Besar anggaran negara yang digunakan untuk bayar asesor. Besar keuangan yang dikeluarkan oleh sekolah madrasah untuk membayar kegiatan-kegiatan operasional akreditasi. Akhirnya dibuatlah pemikiran bahwa kegiatan akreditasi ini harus berlaku seumur hidup, bukan 15 tahun Pak. Alhamdulillah. Seumur hidup. Alhamdulillah. Namun seperti kita memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam itu tidak ada pemaksaan, ikhlas, sukarela. Tetapi setelah jadi agama Islam, kita ikuti aturan Islam. Boleh kita berlaku seumur hidup, tapi perlu syarat-syaratnya dong. Syaratnya apa? Yang pertama, kita lihat. Sebelum saya sampaikan syaratnya, apa bedanya dulu? Kalau dulu kita buat tim akreditasi 4 tim,
kamu ngurusin standar ini ya, standar ini, standar ini, standar ini. Sekarang ini di ASP menggunakan 4 komponen dan disampaikan oleh Bu Rusma. Berarti tidak lagi 8 standar, tidak lagi 8 tim, tapi 4 tim. Sedikit timnya, tapi banyak gawe. Banyak urusannya. Banyak gawe ini. Ya. Timnya apa lagi? Tim komponen yang membahas tentang mutu guru. Sedikit kalau mutu guru itu untuk yang SMA paling 5 soal, tapi gawilnya memorin. Terus tentang proses pembelajaran, terus tentang mutu lulusan, yang terakhir tentang manajemen sekolah, cukup 4 tim. Nah, cak mana Pak supaya otomatis gampang? Bagi yang sudah terakreditasi, jangan buat lapar operator sekolah. Ngapa Pak? Karena sistemnya sekarang, aku pakai bahasa dulu sedikit supaya paham ya. Ya, mohon maaf. Karena di dalam dashboard sistem yang dimiliki oleh bank pusat itu ngambilnya dari mana? Inputnya dari mana Bapak Ibu? Inputnya yang pertama diambil dari asesmen kompetensi minimal. Siapa yang mengeluarkan ini? Tentang data kita. Jangan-jangan sekolah kita MPSN-nya itu belum ada, gimana mau diakreditasi? Parahnya. Iya, jangan ya, urus dulu. Yang kedua untuk kemenang diambil dari emisnya. Jangan-jangan kepala madrasah kalian nggak tahu apa itu emis. Apa itu? Ya kalau sudah tahu alhamdulillah. Nanti ujung-ujungnya kan disebut emir. Iya. Terus dari mana lagi diambil? Dari Dapodik kalau dia yang sekolah di bawah naungan Dignas. Terus dari mana lagi input sistem dashboard sistem yang ada di depan itu? Dari survei karakter. Katanya Palembang ini karakter SMA 17 itu bagus. Di survei itu bagusnya apa enggak? Siapa yang melakukan? LPMP. Man Banyuasin 1 itu bagus apa enggak? Nur ini jadi favorit di survei. Bagus ya. Terus dilakukan survei lingkungan, layak atau enggak layak. Yang penting lagi adanya laporan masyarakat. Oh, sekolah itu buruk banget, dapat apa? Ngecuarut. Nah, yang melaporkan masyarakat yang mana? Kalau masyarakat perkebunan yang melaporkan pakai parang. Kalau masyarakat pertukangan melaporkan pakai palu. Nah, ini masyarakat yang peduli tentang pendidikan. Siapa itu kadang-kadang LSM, kadang-kadang Dewan Pendidikan Kabupaten, kadang-kadang Perguru, kadang-kadang PGR yang melaporkan kondisi sekolah yang akreditasi ini. Sehingga dari semua sistem ini maka keluarlah outputnya yang mengentoli outcome. Itu Pak. Jadi kalau emis kita acak-acakan karena operatornya tadi lapar, masuk ke data keliru, apakah kita mungkin akan diotomatiskan? Nah sekarang kita lihat sekolah mana yang sertifikatnya diperpanjang seumur hidup dan bagaimana? Nah kita lihat perpanjangannya ya. Yang pertama dilihat dari mutu guru. Mutu gurunya tetap. Jangan lupa mutu gurunya tetap. Dari uang 10 yang diisi ke tahun kemarin, semuanya sudah S1. Tahun yang akan tahun sekarang kita isi lagi mutu guru, jumlahnya S1 itu tahu-tahu lah berhenti kok. Jadi 9 yang masuk tamat SMA. Berarti mutu kita tuh turun. Sampai tuwek Pak. Iya. Nah, kalau tetap mutu gurunya akan diperpanjang secara otomatis. Dashboard system tadi akan mengatakan sekolah X diperpanjang secara otomatis. Tetap eksis. Ya, tetap eksis. Tidak perlu lagi walaupun sertifikatnya sudah habis, tapi langsung otomatis. Sistem yang baca. Terus sekolah mana lagi? Madrasah mana lagi? Madrasah secara sistem mutunya naik. Dari 10 guru tadi yang sudah sertifikasi orang 7. Nah tahun ini jadi orang 9. Berarti mutunya naik. Guru yang sertifikasi itu sebutan kita, tapi yang sebutan resminya guru yang sudah profesional. Rock. Berarti naik
diperpanjang otomatis, kecuali kita mengusulkan untuk diakreditasi ulang supaya dari B jadi A. Tapi kalau kita tidak mengusulkan, otomatis diperpanjang. Jadi sudah dapat Pak, dapat rahasianya bagaimana kita akreditasinya seumur hidup. Berarti kita harus mempertahankan mutu guru, dan tidak ada laporan dari masyarakat tentang buruknya kinerja kita di sekolah. Pak itu satu lagi. Nah, yang sekolah yang turun yang akan menjadi sasaran akreditasi bila menunjukkan penurunan. Jadi walaupun baru 1 tahun terakreditasi B, tahun depan misi M tahu-tahu turun, tahun ketiga jadi sasaran, tidak nunggu 5 tahun. Oke? Saya kira paham, makanya mau minta kawan. Nah, apalagi menakutkan. Nah, ini tentang keputusan Mendikbud 1005/2020. Nah, di sini ada lagi yang penting, waktu 50 detik lagi. Yang pertama, kalau dulu akreditasi langsung turun asesor, sekarang tidak. Sekarang sebelum diakreditasi, Ibu Nurul Badriah sudah merasakan survei kelayakan dulu. Memenuhi tidak kriteria komplain mutlak yang di Meko itu. Apa di Meko itu ada di catatan Kepmen ini. Wajib sifatnya mutlak. Setelah asesor memeriksa 5 komponen, dilaksanakan akreditasi. Tidak lolos yang 5 komponen, tidak jadi akreditasi. Setelah diakreditasi, ditentukan nilai oleh asesor, nilainya ditetapkan A, turun lagi tim validasi. Kalau tidak cocok, bisa jadi B, bisa jadi C, atau bisa jadi A+. Menakutkan. Jadi berapa kali? 3 kali turun. Yang pertama tim memeriksa ICR, indikator komplain mutlak, lolos, baru. Saya kira itu. Nanti kalau mau ditanyakan silakan kontak person, waktunya habis 10 menit. Kontak person saya kalau Ibu Rusma tidak tahu nomor saya, tidak tahu nomor Ibu Rusma, silakan tanya pada rumput yang bergoyang. Saya kira dan saya yakin walaupun perkiraan dan keyakinan saya ini tidak membuat saya murtad, karena percaya dan yakin selain Allah itu membuat saya murtad, tapi mudah-mudahan tidak. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan puas dengan penjelasan saya yang hanya 10 menit ini, karena saya bukan alat pemuas. Saya kira itu saja, karena ini sekilas pintas dan kita sama-sama berdoa. Barakallah, semoga kita semua mendapatkan perpanjangan akreditasi. Amin. Karena kemarin Ibu Nurul Badriah MA-nya itu sangat tidak menyenangkan karena pelaksanaannya daring dan dapat nilai yang pas-pas untuk makan siang. Centong. Mudah-mudahan tidak lagi daring. Saya kira itu. Bapak Ibu, kalau materi tentang orang dewasa ini semakin banyak mendengar, semakin banyak lupa. Semakin banyak melakukan, semakin banyak ingatan. Semakin banyak ingatan, semakin banyak problema. Itulah pembelajaran android, pembelajaran orang dewasa. Nanti suatu saat kita langsung praktek bagaimana instrumennya, bagaimana cara menyelesaikannya. Kita kupas tuntas khusus untuk akreditasi. Kami serahkan kepada KKM kapan maunya kita bedah tuntas habis. 2 hari 2 malam ya, kita siap ya. Siap untuk istirahat, bukan siap untuk istirahat. Dari kita kamu tuh lah. Sokongan lagi. Tidak perlu sokongan Pak. Pak, kami kalau dari asesor, kami tidak perlu sokongan dari Bapak Ibu. Tidak perlu kami. Kenapa kita bisa atau harus mengirim guru-guru untuk meningkatkan mutu madrasah kita, mutu untuk peningkatan guru madrasah kita. Jangan takut Pak, Bu, dah kata duit kaki dulu mikir ke duit. Yang penting kita ini ke dulu. Ya, karena zaman sekarang kalau kita tidak mengikuti kegiatan, tidak maju kita.
tidak akan kepada Bapak Ibu. Bu rasa cuma selamat beristirahat dan tidur nyenyak. Ini Juli Bapak Ibu bayarnya mahal, jangan sampai pulang. Mungkin ada sedikit informasi yang agak sedikit penting menurut saya. Kalau menurut Bapak Ibu tidak penting, nggak usah bawa pulang, abaikan saja. Itu biasanya seperti yang WA yang sering saya kirim. Ya. Informasi yang pertama masalah verbal BIP. Alhamdulillah ada 38 madrasah aliyah yang ada di Kabupaten Banyuasin 100%